Yang Mulia, kau sudah menyingkirkan duri itu? Kau sudah membunuh Gayatri, kan? Katakan. Kau sudah membunuh Gayatri. Dan tidak ada yang tahu, bukan? Yang Mulia. Tidak ada orang di istana. Tapi suara apa itu? Yang Mulia, cepat sembunyi. Sembunyilah di sana. Ayo cepat-cepat. Ratu Amerkot merasa sangat ketakutan. Aku tahu kenapa kau kembali ke istana. Aku harus kembali. Dan kemana lagi Ratu akan pergi kalau tidak ke istana? Beberapa wanita berkuasa di malam hari. Aku tidak perlu memberitahumu apa sebutan untuk wanita seperti itu. Jika kau bermaksud memenangkan hati Yang Mulia, maka kekuatan cintaku tidak akan membiarkanmu berhasil. Cinta yang kau banggakan itu ada di pelukanku beberapa saat lalu. Dan tidak lama lagi, dia akan tidur denganku. Ketika orang tidak bermoral melewati semua batas, maka orang-orang baik harus memberi pelajaran kepada mereka. Aku tahu kau telah memantrai Yang Mulia, Rageswari. Maka kau akan tahu kalau sihir menguasai pikirannya. Ingatlah, Rageswari. Sihirlah yang menguasai pikirannya, bukan hatinya. Aku tinggal di hati Yang Mulia. Dan akan selalu begitu. Jadi lupakan saja impianmu itu. Hari burukmu akan segera datang. Kebohonganmu akan segera terungkap di depan semua orang. Kau ini... Jangan melewati batasmu, Rageswari. Jika seorang istri bertindak untuk membereskan semuanya, maka seorang ratu dan tentaranya akan dianggap tidak berguna. Raja macam apa kau ini? Kau bahkan tidak bisa membunuh wanita biasa. Kenapa kau tidak mematuhiku, Yang Mulia? Maka untuk itu, kau harus hukum dirimu. Tunggu. Ambil ini. Pergilah Yang Mulia, bunuh Gayatri sekarang. Ratu Gayatri. Oh, para dewa. Dengan restumu, kisah cinta kami berdua telah dimulai. Dan dengan restumu lagi,
kisah cinta kami akan sempurna. Aku kan sudah pernah bilang, aku tidak ingin merayakannya. Tapi ini hari ulang tahunmu, Ibu Suri. Orang yang menunggu kematian setiap saat tidak peduli tentang hari ulang tahunnya. Aku berharap aku tidak dilahirkan. Aku ingin bebas dari kesengsaraan ini dan kau malah ingin merayakan ulang tahunku. Tapi kenapa tidak, Ibu Suri? Wah, Nenek, apakah ini hari ulang tahun Nenek? Hmm. Oh, astaga, selamat ulang tahun untuk Nenek. Maafkan aku karena aku melupakan hari yang istimewa ini. Ini bukan salahmu yang mulia. Dia melakukan banyak hal terhadapmu. Jadi bagaimana kau bisa mengingat ulang tahun nenek buyut tirimu yang sudah tua ini? Tapi karena aku putranya, aku tidak akan melupakannya. Tapi dia mengatakan kalau... Aku rasa aku dan putraku akan pergi dan berdoa di suatu tempat, ya jauh di sana. Apa yang Nenek katakan? Ha? Akan ada perayaan, dan perayaan yang sangat megah. Paman Vardan, ambillah sejumlah uang yang kau butuhkan untuk pestanya. Gunakanlah keuangan istana kita. Terima kasih yang mulia. Aku tahu kau akan membantu. Ayo kita pergi, Ibu. Terima kasih. Maafkanlah aku, Ibu Suri. Aku lupa hari ulang tahunmu. Aku tidak pantas untuk diingat. Tolong jangan katakan itu. Kau dan perbuatanmu tidak bisa dilupakan dengan mudah. Putraku telah menyalakan begitu banyak lampu. Proses pembakaran mayatku akan segera menyala. Tumpukan kayu pemakaman tidak perlu dinyalakan. Apa kau yakin ingin membunuh Gayatri yang mulia? Iya. Maka hari ini kau akan memberinya selendang yang mudah terbakar ini. Ini. Setiap bagian dari selendang ini dan setiap maniknya mudah terbakar. Ketika Gayatri memakai ini dan berada dekat api, maka dia akan terbakar. Gayatri itu sangat beruntung yang mulia. Dia akan meninggal dengan mengenakan selendang istri yang taat. Aku akan mendatangimu. Ini untukmu, Gayatri. Apa ini yang mulia? Kau tidak harus menghadiahkanku. Tapi pakaikanlah padaku. Kemarilah.
Salam hangat untukmu di hari kelahiranmu, nenekku. Seharusnya orang tua memberi berkat. Aku lebih muda darimu. Aku berdoa Ibu Suri. Semoga kau berumur panjang. Aku juga berharap yang sama. Tuhan akan mendengar doa kita berdua. Yang mulia, Ratu Gayatri, kalian berdua telah memaafkanku atas dosa-dosaku. Dengan demikian membuat hari-hari terakhir hidupku menjadi lebih baik. Nyawa Gayatri dalam bahaya. Selendangnya akan terbakar. Selamatkan dia segera. Ratu Gayatri! Tidak usah risau karena Swarnaleka menyelamatkan Gayatri. Sekarang lihat, Yang Mulia tidak akan menyelamatkannya. Ibu Ratu, Puji syukur untuk Mahadewa karena Swarna melihat nyala api pada tepat waktunya. Jika tidak akan terjadi bencana. Selendang ini memiliki manik-manik yang mudah terbakar. Lihat Gayatri, ini bukan kecelakaan tapi sebuah jebakan. Ratu, siapa yang memberi selendang ini padamu? Ini untukmu. Yang Mulia, kau... Bagaimana bisa kau melakukan itu pada Gayatri? Aku sendiri melihatnya. Kau yang memakaikan selendang itu pada Gayatri, bukan? Kau melihatnya terbungkus api, namun kau hanya berdiri di sini. Saudara iparku tidak seperti ini. Cintanya pada istrinya tidak pernah lemah. Kau tidak akan mungkin menaruh selendang ini pada Gayatri. Seseorang pasti memaksamu untuk melakukan ini. Dengar Yang Mulia, Ragaswari, dia telah membuatmu menghancurkan cintamu pada istrimu. aku terbungkus oleh api, tapi Yang Mulia hanya diam saja. Kumohon sadarlah. Sudah cukup, Kakak Ipa. Aku tidak akan mendengarkan sepatah kata pun tentang Rageswari. Dia marah mendengar hal-hal buruk tentang Rageswari. Yang Mulia masih dalam kendali mantranya. Yang lemah selalu menyalahkan orang lain untuk apa yang menjadi ketidakberuntungan dirinya. Kalian menyalahkan Rageswari yang malang itu.
Tidak ada seorang pun di sini yang peduli bagaimana perasaannya. Walaupun dia hanyalah istri kedua, tapi dia tetaplah istriku juga. Jika menuruti perintah istri pertamaku, aku tidak akan bisa adil kepada istri keduaku. Kakak ipar, sebelum kau menyelamatkan pernikahan orang lain, uruslah pernikahanmu sendiri. Kau harus mengingat perkataan tentang orang yang tinggal di rumah kaca. Yang Mulia tidak apa-apa jika kau marah padaku. Tapi tolong jangan memarahi keluargamu dalam pertemuan seperti ini, Yang Mulia. Ratu Gayatri, kau pasti pernah melihat mobil merah yang ada di garasiku itu. Aku dulu menyukai itu, tapi sekarang aku sudah memiliki sebuah mobil baru. Mobil merah itu masih di garasi. Tapi ketika yang baru datang, maka yang lama dianggap usang. Kau mengerti maksudku, bukan? Baiklah, aku jelaskan. Kau masih tinggal di istana ini, tapi kau sudah tua. Sudah lama aku mengikutimu. Tapi sekarang aku punya ratu baru, Ratu Rageswari. Rageswari, kita sudah menikah. Dan sebuah ritual penting sedang menunggu kita. Tidak ada seorang pun di istana ini yang menginginkan kita untuk bersama. Aku tahu kalau orang-orang ini telah sangat mengganggu dirimu. Tapi tidak akan lagi. Mulai sekarang kau akan mendapatkan tempatmu yang layak. Orang lain mungkin tidak memahami dirimu. Tapi aku sangat paham padamu. Rageswari, besok pagi kau dan aku akan pergi untuk bulan madu kita. Kau tahu apa artinya bulan madu, Rageswari? Ibu Ratu akan menjelaskannya padamu. Kau akan mati hari ini karena Yang Mulia. Dia hanya berdiri dan melihat. Dia bahkan tanpa rasa malu mengumumkan akan bulan madu dengan Rageswari. Luka yang diberikan orang terkasih lebih menyakitkan daripada luka yang diberikan oleh orang asing. Yang Mulia menyakitimu tanpa akhir. Cukup. Kau tidak bisa menahan rasa sakit lagi, Ratu. Kau harus segera menggunakan jimat pelindung itu. Tidak, Ibu Ratu. Cintaku tidak membutuhkan dukungan.
Entah apakah cintaku akan memenangkan perang ini, atau kau akan menyerah. Jangan keras kepala, Ratu. Aku tahu Mira meminum racun dengan senang hati untuk cintanya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menjadi Mira. Ibu Ratu, aku tidak akan menjadi Mira. Tapi Safitri, Ibu Ratu. Untuk membawa suamiku kembali. Untuk menghancurkan mantra sihir ini. Aku akan rela menghadapi malaikat maut. Jika itu yang harus aku hadapi. Sebelum kau menyelamatkan pernikahan orang lain, uruslah pernikahanmu sendiri. Ingatlah pepatah tentang orang-orang yang tinggal di sebuah rumah kaca. Kau benar, Yang Mulia. Orang yang tidak memiliki rumah tidak boleh menunjuk jari di rumah orang lain. Tapi kau tidak tahu. Hidupku bisa saja berubah. Aku juga memiliki secercah harapan. Aku ingin tahu untuk siapa kau menangis. Aku adalah suamimu. Aku melihatnya. Semoga kau tidak menangis untuk kekasihmu yang sudah lama pergi. Orang yang sama sekali tidak menghargai cinta tidak boleh memfitnah hubungan orang lain. Orang yang membuat dan menghancurkan cinta setiap malam tidak akan tahu sakitnya kehilangan cinta. Kehilangan cinta sejati itu lebih baik daripada harus mempertahankan cinta palsu. Kita menang. Kita menang. Kita yang menang, Kita Ibu menang. Sang bendahara telah menyerahkan kunci brankas untuk seorang pencuri. Artinya sang pencuri bebas menjara. Yang Mulia juga memberitahumu, dia akan membawamu untuk berbulan madu. Saat ini kau jangan melakukan kesalahan lagi. Apa kau mengerti? Pastikan kau menjadi dekat dengannya dan membuatnya jatuh cinta padamu. Jangankan Gayatri, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan mantra sihir itu. Kau mengerti? Jangan khawatir, Ibu Suri. Di bulan madu kami, aku akan menghapus Gayatri dari pikiran dan hati Yang Mulia. Lihat saja nanti. Bagaimana istri kedua ini akan kembali sebagai satu-satunya istri. Mau kemana kau? Aku ingin bicara dengan Yang Mulia. Aku tidak akan biarkan dia pergi dengan Rageswari. Tapi dia tidak ada di kamarnya, Ratu. Aku akan menunggu di luar kamarnya, Ibu. Tidak peduli berapa lama, aku akan membuatnya mengubah keputusannya. Bunuhlah Gayatri Yang Mulia, agar kau dan aku bisa menjadi satu selamanya. Ratu Gayatri? Ibu Ratu?
Ini. Setiap bagian selendang ini dan setiap maniknya mudah terbakar. Saat Gayatri memakai selendang ini dan dekat dengan api, maka dia akan terbakar. Ini untukmu. Gayatri, aku minta maaf. Secara sengaja, aku melukai dirimu. Apa yang kulakukan? Kenapa aku menghukum diriku sendiri? Dan kenapa kepalaku pusing sekali? Kenapa aku merasa telah kehilangan pengendalian diriku? Aku sedang bersama Gayatri, kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi sekarang. Kenapa semuanya terasa seperti sebuah mimpi buruk? Mimpi buruk. Mimpi buruk yang terpaksa untuk aku alami. Aku tidak percaya ini. Kau tidak mematuhi aku yang mulia, maka kau harus menghukum dirimu sendiri. Sejauh ini aku terus melakukan perintah dari Rageswari seperti boneka. Hari ini Rageswari ingin aku menghabisi nyawa Gayatri. Aku akan menghabisi orang yang aku cintai. Apa yang kulakukan? Rageswari, kini kau telah kehilangan tali yang telah kau ikatkan pada bonekamu ini. Akulah yang memegang pedangnya sekarang. Tapi kali ini bukanlah leher Gayatri yang akan putus. Beginilah cara aku mengatasi mantra sihir.
Gayatri, kini aku telah tersadar. Rageswari, kau mau kemana Indravadan? Kau seorang prajurit tapi kau lupa aturan perang. Silakan bayar musuhmu dengan uangnya sendiri. Musuhmu ini menggunakan tipu daya. Entah berapa banyak trik yang dia gunakan, wanita jahat itu telah mengenakan lengan bajunya. Entah berapa banyak ancaman bagi kehidupan yang dialami oleh Gayatri. Indravadan, kau tidak bisa membahayakan kehidupan Gayatri lagi. Rageswari memainkan sebuah permainan. Dan kini adalah giliranmu. Aku tidak ingin memulai permainan apapun. Rageswari sudah memulai permainannya. Kau hanya harus mengakhirinya saja. Bersabarlah Indravadan. Kau bisa serang musuhmu di saat yang tepat. Tunggu sampai waktu itu tiba. Aku menyadari kebenaran pada saat itu juga. Semua yang kulakukan setelahnya itu disengaja. Dan hari ini, kau akan memberinya selendang yang mudah terbakar ini. Ini. Saat Gayatri memakainya dan dia di dekat api, maka dia akan terbakar. Aku ingin sekali mengembalikan selendang ini untuk kupakaikan padamu. Tapi aku ingin memberimu penjara, bukan kebebasan. Aku bersumpah untuk setiap luka yang diterima oleh Gayatri. Aku akan menghukummu lebih berat lagi. Hingga kau memohon pada kematian, tetapi kau tidak akan mati. Nyawa Gayatri dalam bahaya. Selendangnya akan terbakar. Selamatkan dia segera. Ratu Gayatri! Aku tahu aku akan memberimu rasa sakit yang luar biasa. Tapi aku juga tahu sakit ini hanya berlangsung 1 malam saja. Untuk besok dan seterusnya, Rageswari akan keluar dari kehidupan kita selama-lamanya. Aku berharap aku bisa mengatakan yang sebenarnya padamu, Gayatri. Tapi tidak ada rahasia yang tetap terjaga di istana ini. Aku tidak ingin Rageswari sampai tahu tentang rencanaku. Jadi malam ini, kau terpaksa harus menanggung rasa sakit yang sengaja aku berikan padamu. Ya Gayatri, aku tahu. Kita telah menyalakan lilin cinta bersama. Tapi kau membiarkan dirimu terbakar sendirian seperti ini. Kau mengalami semua ujian cinta sendiri saja. Tapi tidak lagi. Sekarang adalah giliranku untuk terbakar. Sekarang aku yang akan menghadapi ujian cinta ini. Aku berjanji dalam ujian ini. Aku tidak akan membiarkanmu ataupun cinta di antara kita jadi menghilang.
Yang Mulia, dengarkan aku. Tolong berhenti, Yang Mulia. Yang Mulia. Dengarkan aku, Yang Mulia. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak menyadari apa yang akan kau lakukan. Kau telah dipaksa, Yang Mulia. Kau tidak bisa dipaksa seperti ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta kita berdua. Lihatlah aku, sadarilah bahwa aku benar. Katakan kau tidak akan membiarkan cinta kita hilang. Yang Mulia, jawab aku. Yang Mulia, aku mengambil sumpah di depan api suci. Jika kematian datang kepadamu, Yang Mulia, aku akan menghadapinya. Ini perbuatan Rageswari. Rageswari tidak bisa menghancurkan hubungan dan juga cinta kita. Yang Mulia, dengarkan aku. Gayatri, biarkan aku pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gayatri, ku bilang biarkan aku pergi. Ratu Gayatri. Yang Mulia. Gayatri. Gayatri, bangunlah Gayatri. Mengapa hari ini kau berdandan, sayang? Gayatri sudah pasti akan pucat. Aku akan pergi untuk bulan madu. Aku harus berdandan, bukan? Bulan madu. Entah apa yang direncanakan Yang Mulia untukku, tapi hanya aku yang tahu apa yang akan aku lakukan untuknya. Tapi Yang Mulia kan sudah dibawa kendalimu. Lalu mengapa kau masih membawa make up? Sekarang kau sudah memenangkannya. Mengapa kau masih menggunakan semua ini? Apa harimau itu bebas ataukah dikurung, tetap harus diburu. Dan untuk pergi berburu, aku harus bersiap, bukan? Ini adalah bulan madu pertamaku. Oh ya ampun, bulan madu pertamamu. Apa kau berencana untuk melakukan lebih banyak bulan madu? Meskipun harimau dikurung, tapi dia dapat membebaskan dirinya kapan saja. Pastikan agar kandangnya selalu dikunci. Maksudku, abu itu kau memilikinya, bukan? Lalu kau suruhlah Yang Mulia meminumnya setiap hari. Kalau tidak, mantra sihirnya akan hilang. Sihir dan malam romantis yang kau impi-impikan hari ini akan menjadi kenyataan. Yang Mulia datang, ayo. Kita berangkat? Yang Mulia, katakan padaku bagaimana penampilanku. Sangat cantik. Ayo kita pergi. Kau baik-baik saja? Di mana Yang Mulia? Yang Mulia pergi untuk berbulan madu. Aku harus pergi bersamanya.